Pernahkah kamu bayangkan, apa jadinya kalau satu jenis hewan di hutan tropis tiba-tiba hilang? Apakah hutan tetap sama, atau justru kacau? Jawabannya ada pada rantai makanan sebuah sistem alam yang rapih, tapi juga rapuh. Mari kita telusuri bersama. Semua berawal dari produsen. Tumbuhan di hutan tropis, sinar matahari menembus celah-celah kanopi pepohonan raksasa. Daun-daun lebar dari pohon meranti, mahoni, dan sengon menyerap cahaya untuk melakukan fotosintesis. Dari proses inilah energi tercipta. Bukan hanya pohon, tapi juga rumput, semak, lumut, bahkan alga yang hidup di sungai hutan. Semua menjadi pondasi kehidupan. Langkah kedua, konsumen tingkat pertama serangga kecil adalah pemeran utama di sini. Belalang, ulat, semut pemotong daun, semuanya hidup dari tumbuhan. Mamalia pemakan tumbuhan juga hadir. Rusa, kijang, babi hutan, bahkan gajah Sumatera. Burung-burung seperti kutilang atau merpati hutan juga ikut makan biji-bijian dan buah. Mereka disebut herbivora. Energi dari tumbuhan kini berpindah ke tubuh hewan. Langkah ketiga, konsumen tingkat 2 kini muncul para karnivora kecil. Katak memangsa serangga, ular memangsa tikus, burung hantu memburu tupai. Di sungai hutan, ikan-ikan predator seperti gabus atau tomen memangsa ikan kecil. Sementara di atas pohon, elang dan raja wali berburu mamalia kecil. Peran mereka penting, mengendalikan populasi herbivora agar hutan tidak gundul. Predator puncak, penguasa rantai makanan di Indonesia. Kita mengenal harimau Sumatera sebagai predator puncak. Seekor harimau bisa memangsa rusa, babi hutan, bahkan kera besar. Selain harimau, ada buaya muara yang diam di tepi sungai, menunggu mangsa mendekat. Mereka inilah penjaga keseimbangan. Tanpa predator, rantai makanan bisa kacau. Herbivora berkembang berlebihan, tumbuhan habis, dan ekosistem runtuh. Lebih dari sekadar rantai, jaring makanan, namun kenyataannya, hubungan di hutan tropis jauh lebih rumit. Tidak ada jalur tunggal, melainkan jaringan. Contoh, serangga dimakan katak, katak dimakan ular, ular bisa dimakan elang. Tapi, elang juga bisa memakan ayam hutan, yang tadinya memakan serangga. Inilah jaring makanan saling silang, saling bergantung, saling menguatkan. Peran detritivor dan pengurai banyak orang lupa, ada pemeran penting lain. Jamur, bakteri, dan hewan pengurai seperti rayap atau cacing tanah. Mereka memecah daun kering, bangkai, dan kotoran, lalu mengembalikannya menjadi unsur hara di tanah. Tanpa pengurai, hutan akan penuh dengan sampah organik, dan siklus kehidupan terhenti. Ancaman terhadap rantai makanan, sayangnya, manusia sering mengganggu sistem ini. Penebangan liar membuat tumbuhan berkurang. Pemburu menembak burung atau rusa tanpa kontrol. Racun dan pestisida membunuh serangga, padahal mereka adalah makanan bagi hewan lain. Jika satu bagian hilang, efeknya berantai. Hilangnya serangga membuat burung berkurang. Burung berkurang membuat ular kelaparan. Dan ketika predator kehilangan mangsa, mereka juga ikut punah. Contoh nyata dari alam di hutan Kalimantan, orangutan adalah pemakan buah yang menyebarkan biji. Jika orangutan hilang, regenerasi pohon pun terganggu. Di Papua, burung cendrawasih memakan buah dan serangga, lalu menjadi mangsa predator lain. Kehilangannya akan mengubah dinamika hutan. Setiap spesies, sekecil apapun, punya peran penting. Kesimpulan inspiratif rantai makanan di hutan tropis bukan hanya soal siapa makan siapa. Ini adalah kisah tentang keterhubungan, keseimbangan, dan keajaiban. Dari pohon yang berdiri diam, hingga predator yang bergerak senyap, semua punya peran. Dan kita, manusia, bukan berada di luar sistem ini. Kita juga bagian dari rantai kehidupan. Maka menjaga hutan tropis berarti menjaga jantung bumi, menjaga keanekaragaman, dan pada akhirnya, menjaga masa depan kita sendiri.